Di tengah sibuk-sibuknya mempersiapkan pekan suci, telah tersusun berbagai macam kepanitiaan. Terencana berbagai macam kegiatan, mulai dari tablu, jadwal tuguran, petugas-petugas liturgi, sampai pada Paskah ceria. Seluruh kegiatan tersebut telah terencana, meskipun terdapat berbagai kendala di sana-sini. Semakin dekat di penghujung retret agung, tiba-tiba keluar 2 surat edaran dalam waktu yang berdekatan. Surat tersebut tentang ketentuan pastoral Keuskupan Surabaya. Selanjutnya, rencana kegiatan hanya tinggal rencana. Kepanitiaan hanya berjalan sampai persiapan, belum sempat eksekusi. 3 bulan berselang, mulai banyak pertanyaan. Kapan kita boleh misa bersama-sama lagi? Beribadah selama masa pandemi memang bukan hal yang mudah. Beribadah selama masa pandemi memang membutuhkan berbagai macam persiapan, penyesuaian, dan pembiasaan. Mampukah kita beriman di tengah pandemi COVID? Sanggupkah kedewasaan iman tetap tumbuh di tengah berbagai keterbatasan teknologi dan jaringan? Sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut, mari kita simak cuplikan dari reportase singkat. Ya kalau mundur lagi ya kecewa sih pastinya. Kecewa kok. Perasaannya kecewa. Kehadiran Tuhan tidak terasa secara langsung lewat hosti suci waktu komuni. Misa rasanya nonton Kurang menjiwai lah aku. Kurang ya sedih, tapi ya senang karena bisa kumpul sama keluarga bareng-bareng doa tiap malam. pengen malih Pengen dang denekne maneh. pun Gak penak ya. Lek amor kancane ning gereja, nggih. kancane akeh. Ya petuk kancane ben minggu. Nggih. Lek nang omah ya mek sangat Rindu. rindu. Kados biasane niku. Mboten saged gadosipun gereja menika 3 wulan niku mboten kesaba nggih namung lek minggu diresiki ngoten. TV kalau bulan Mei kemarin bulan Maret itu doa keluarga. Wah, doa keluarga. Secara pribadi khususnya, terutama ketika masa pandemi ini. Ya renungan-renungan biasa di YouTube. Sakwulan iki rosari doa bersama. 3 Keluarga. Bersama keluarga. Oh, bersama keluarga. Dek TV iki, Teng TV. ndek iki lho. HP. Heeh. Oh. nggih sak keluarga ngoten. Nggih sembahyang sak keluarga teng dalem. Kita semua merindukan kehadiran Tuhan dalam Ekaristi. Kita semua merindukan saat-saat ketika kita menerima komuni. Kita juga merindukan perjumpaan dengan saudara seiman. Kita juga telah melewatkan masa-masa penting dalam tahun liturgi kali ini. Apalagi para katekumen juga harus bersabar untuk menerima baptisan, meskipun mereka telah mengikuti pembekalan dengan setia. Percayalah, Tuhan tidak pernah menelantarkan umat-Nya. Saat ini kita memang belum bisa beribadah bersama-sama di gereja. Kita semua menyadari bahwa umat sangat merindukan Ekaristi. Beribadah dalam arti yang sesungguhnya
merupakan suatu relasi yang intim antara manusia dengan Allah. Beribadah di tengah pandemi COVID, kita memang belum bisa mengadakan Ekaristi bersama, kendati Ekaristi merupakan puncak perayaan iman. Namun kita tidak perlu berkecil hati, sebab dalam hal berdoa, kita bisa berdoa secara pribadi, terlebih pada masa-masa seperti sekarang ini. Beriman di tengah pandemi merupakan sebuah kesempatan secara pribadi dan keluarga. Kesempatan secara pribadi merupakan kesempatan untuk memperbaiki diri, memurnikan motivasi kita dalam beribadah, sebelum akhirnya kita dapat menjadi contoh dan teladan bagi keluarga kita. Beriman di tengah pandemi merupakan sebuah persiapan. Kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang dihidupi semangat Roh Kudus, keluarga yang siap melayani. Sebelum akhirnya kita menyongsong tahun depan, tahun di mana kita hidup berlingkungan. Saya tetap optimis, kita semua harus tetap optimis bahwa keluarga dan gereja kita masih sanggup berdiri tegak, sebab Tuhan Yesus sendirilah yang senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman.